Ya, selamat petang, Bapak, Ibu, ya, juga adik-adik. Ya, tadi ada yang protes dipanggil Bapak. Adik-adik, belum Bapak katanya gitu, Pak Dana, ya, masih anak-anak. Ya, selamat tahun baru, ya, yang di sini maupun yang menyaksikan secara online di rumah masing-masing. Kiranya semangat tahun baru ini, ya, di tahun yang baru ini juga semangat kita baru gitu ya. Kita akan belajar terus melanjutkan pembahasan firman Tuhan sebenarnya tentang doa ini ya. Saya melihat tentang doa. Kiranya ini juga menjadi satu perjalanan kita ya, menjadi nafas hidup kita di tahun 2022 ini. Kita akan melihat dari hari ini, saya akan membacakan dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit dan sujud dan berdoa. Lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi untuk berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Ya, jadi melalui bagian ini nanti saya akan mengajak kita untuk melihat dua hal ya. Melihat dua hal. Yang pertama mengenai tentang natur manusia. Dalam hari ini bukan sembarang manusia, tetapi manusia yang dalam pengertian itu sudah dimuridkan oleh Tuhan. Artinya mereka sudah 3 tahun itu belajar langsung dari Tuhan Yesus. Jadi ya kalau dilihat itu ya sudah kesaktiannya itu kira-kira ya sudah keren lah ya. Sudah nyantri ke Tuhan Yesus 3 tahun. Ya seperti itu. Naturnya seperti apa? Lalu yang kedua, natur Tuhan Yesus sendiri. Kiranya dari natur manusia dan natur Tuhan Yesus nanti kita bisa, dari bagian ini kita bisa belajar banyak. Terus kemudian juga belajar taat. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan memperlengkapi kita. Oke, pertama natur manusia. Jadi dari ayat 40, ayat 41 dan 43, kita bisa melihat di situ mereka sedang tidur, kecapean ya. Terus Tuhan Yesus juga mengatakan di ayat 41, tetapi daging lemah. Ayat 43, mata mereka sudah berat. Jadi secara manusiawi ya di situ dikatakan mereka itu sudah berat, daging gitu ya, itu lemah. Lemah secara fisik artinya mereka capek sekali, maupun lemah secara mental. Sehingga Tuhan Yesus menyinggung mereka tentang tentang jangan capek. Mental di sini termasuk kerohanian ya, kerohanian gitu. Jadi setelah ini kan kita tahu mereka akan lari, tercerai-berai. Terus Petrus yang katanya mau bersama-sama pun juga akhirnya menyangkal dia. Jadi kita bisa menemukan di sini,
ikut Tuhan itu ternyata tiba-tiba itu bisa jadi sakti gitu ya. Ada sesuatu yang sangat penting di mana mereka itu harus punya sumber kekuatan, dan itu disebut sebenarnya doa. Sangat sederhana, doa. Ya tadi barusan saya bicara sama Pak Danang ya, waktu ada masalah colokan kabel itu, kayaknya nuncep tapi nggak nuncep ya. Ya nggak nyala gitu. Sudah itu ya, kira-kira seperti itulah. Maka tadi saya bilang Pak Danang bisa dipakai ilustrasi langsung gitu ya. Jadi secanggih apapun ya alat elektronik ya, ini kebetulan baterai masih ada tapi untuk cadangan ya. Jadi kalau nanti secanggih apapun kalau nggak nyolok ya, tidak terhubung pada sumbernya, kalau tidak berdoa ya dia nggak bisa berfungsi. Sementara ini kayaknya bisa berfungsi ya. Hidup manusia kan seperti itu. Cuman repotnya natur manusia seringkali itu sombong. Begitu song ini conggo siaran online misalnya gitu ya. Kalau ini kalau handphone ini bisa ngomong ya, aku kan bisa ini, ada gambarnya, bisa suara, bisa muter ini, bisa sakarepe dhewe masih bisa, kira-kira gitu ya. Kenapa harus dicolokin? Nah, kira-kira gitu. Nah, kita kan seringkali gitu ya. Jadi di sini Tuhan Yesus mengajarkan tentang tadi roh penurut tapi daging lemah. Ini kerasa sekali ya. Mungkin kalau suruh cerita itu bisa ya, anak-anak suruh cerita itu bisa. Kita hampir setiap malam itu doa pengakuan ya. Tapi bisa diulang lagi ya toh. Terlalu banyak main game, terlalu banyak menyia-nyiakan waktu. Bisa diulang lagi. Jadi tahu sebenarnya yang baik bagaimana, tetapi justru yang jahat, yang tidak baik yang dilakukan. Kenapa gagal dan gagal? Karena kurang berdoa. Atau mungkin sudah berdoa tapi nanti kita lihat doanya itu bukan doa seperti yang Tuhan Yesus kerjakan ya. Karena apa? Kalau kita perhatikan ya, doa itu adalah doa yang benar-benar merupakan doa penyerahan diri. Bukan doa untuk Tuhan menyelesaikan masalah. Ya, doa kalau kita lihat isinya doa Tuhan Yesus, nanti kita akan membahas lebih jauh, tetapi doanya Tuhan Yesus itu doa untuk menyerahkan diri, tunduk pada kehendak Bapa. Bukan untuk menyelesaikan masalah. Sementara kita kan sekarang ini seringkali diajar ya, berdoa itu kalau apa? Ada masalah. Ada masalah ini, ada masalah itu, ya butuh ini, butuh itu, kurang ini, kurang itu. Makanya seperti itu kita berdoa. Ya, seperti itu. Doa yang hanya untuk ngurusi urusan diri sendiri. Jadi kita sudah dibesarkan dalam pengertian gini, kekristenan pengemis. Ya, kekristenan pengemis. Pengemis itu apa? Jarang ya pengemis datang ngajak ngobrol terus ya, hampir nggak pernah. Atau ngasih kerjaan malahan atau peluang enggak ya. Pengemis datang hanya selalu kalau ketemu sama kita selalu minta-minta. Kebanyakan doa saya bahkan juga sama. Kekristenan pengemis, kita datang kepada Tuhan itu minta-minta, bukan minta supaya tunduk kepada Tuhan, tetapi minta ini dan itu. Kebutuhan sehari-hari, kebutuhan ini dan itu ke sana. Apakah itu salah? Tidak sepenuhnya salah. Tetapi muaranya, sumbernya itu sendiri itu sudah salah. Karena ada mental ya. Ini kan semangatnya paganisme, penyembahan berhala. Di mana-mana itu kan sama. Paganisme, penyembahan berhala. Orang itu bisa berdoa begitu rupa berjam-jam. Kita ingat kalau di Alkitab misalnya lawan politiknya Elia pada waktu itu ya. Itu lihat doanya Nafribual itu sampai mereka memutar-mutar, begitu semangat berteriak-teriak begitu rupa sampai akhirnya enggak dijauh-jauh sampai menoreh-noreh gitu ya. Kita ingat dulu kesaksiannya Pak Hu, kalau dia sembahyang ya sampai ngelakoninnya seperti itu. Kita lihat juga orang ya suka sekali berdoa sampai trans ya, ngetrans sampai hilang kesadaran, lakoni. Berdoa yang seperti itu ujung-ujungnya apa? Bukan untuk tunduk ke Tuhan. Tapi untuk apa? Supaya dia nuruti. Ya dia itu siapa? Ya bisa menurut orang Kristen ya dia pikirnya dia Tuhan Yesus, Allah Bapa, nanti apa Jaya Tahut, macam-macam. Tetapi semangatnya itu semangat paganisme. Jadi memperlakukan Tuhan itu seperti ATM. Ya. Anjungan Tuhan memberi gitu ya. Bukan ya. Anjungan Tuhan memberi atau bisa ekspresi manusia, anjungan tamak manusia ya ketika dipas-pas. Jadi seolah-olah dengan saya nutul-nutul Tuhan seperti ini dengan doa, dia berusaha memperlakukan seperti ATM. Anjungan Tuhan akan memberi. Mentalnya seperti itu.
Sehingga tidak heran ya banyak orang akhirnya bisa disesatkan atau mereka kecewa ketika apa yang dia minta, mereka sudah pelayanan, sudah melakukan ritual ini dan itu, sudah mencet-mencet, kok tidak keluar, merasa sudah memberikan uang, ya setor, ya melakukan kebaikan, pelayanan ini dan itu, ternyata tidak keluar. Akhirnya apa? Pindah agama, pindah dewa, pindah sesembahan. Nanti kalau ini tidak cocok, ya bisa balik lagi atau cari yang lain. Dan itu banyak terjadi di mana-mana karena sejak dari awal sudah salah. Dari sini kita bisa langsung lihat loh, doa yang Tuhan Yesus itu doa untuk apa? Setengah kehendakmu. Jadi bukan karepmu sendiri. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak punya karep. Dari sini sendiri kita bisa melihat Tuhan punya karep loh di sini. Dia punya niat kalau boleh. Dia kalau nggak mau minum cawan itu. Tapi Tuhan tidak menyelesaikan masalah. Maksudnya gimananya itu tadi. Tetapi dia pengen kehendak apa yang jadi. Jadi ketika kita berusaha untuk menghadapi hidup ini ya, menghadapi masalah, itu nanti ada dua macam doa ya. Dua macam doa itu terkait dengan ini, ada implikasinya gini. Jadi kalau kita lihat doa Tuhan Yesus itu mengutamakan kehendak Bapa, itu ada implikasinya seperti ini. Jadi jangan berpikir gini ya, implikasi dasarnya banyak orang berdoa itu untuk menyelesaikan masalah yang dia buat. Dia berdosa, dia menerima akibat dosa, terus dia minta Tuhan menolong supaya akibat dosanya itu diampuni. Berbicara dosa, kita bisa melihat ya contohnya dari yang dikatakan oleh Paus ya Gregory yang di abad ke-6 itu ada 7 dosa maut. Yang pertama itu kesombongan. Ya, kesombongan itu bisa berbicara tentang kesombongan untuk pencapaian yang dia bisa miliki, dia dapatkan. Jadi raja, jadi juara, jadi kaya raya, maupun kesombongan dalam arti sebaliknya, pengalaman-pengalaman buruk, kelemahan masa lalu. Aku benar-benar misalnya seperti ini Tuhan tidak bisa menolong. Itu juga salah satu bentuk kesombongan yang lain, tapi dalam pengertian yang sebaliknya. Itu dosa, misalnya seperti itu. Nah, ketika dia berdosa karena misalnya karena sombong seperti itu, ya, atau karena dia memang sudah melabeli dirinya sendiri bahwa aku tuh sudah memang keluargaku tuh broken home Tuhan, aku nggak bisa kenapa-kenapa. Jadi soal Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain. Itu salah satu bentuk kesombongan. Keluarga sudah seperti ini, atau masa laluku sedemikian gelapnya. Itu salah satu bentuk kesombongan. Sehingga ketika akhirnya terjadi seperti yang diyakini, ya, benar-benar hidupnya hancur, ya, atau dia terjebak karena kesombongannya, terus akhirnya apa? Minta Tuhan menolong, memulihkan tadi kerajaannya, gitu. Terus kalau misalnya tadi ya, orang yang minder karena masa lalunya mungkin gelap, ataupun dia teraniaya, sering dibully, sehingga dia minder. Akhirnya dia disuruh ini, suruh itu, nggak mau. Merasa nggak bisa, akhirnya nggak bisa beneran. Tuhan terus akhirnya apa? Orang ini akan minta tolong supaya Tuhan menolong untuk menyelesaikan masalahnya ini. Ya ini yang dasar sekali. Tetapi doa Tuhan Yesus bukan doa itu nanti, kita lihat. Tapi ini yang dilakukan manusia seringkali seperti itu. Makanya ketika mereka di sini kita bisa melihat mereka ngantuk. Karena bagi mereka bahkan sekelas para murid pun ya yang mereka inginkan sampai saat itu apa? Sebenarnya masih nanti kita kalau lihat ya di bagian lain di Kisah Para Rasul khususnya mereka itu pengen supaya kerajaan Israel itu pulih. Mereka ada agenda bahwa Tuhan Yesus nanti akan jadi raja. Jadi benar-benar memulihkan jadi raja seperti Daud. Jadi mereka siap mengikuti Tuhan. Ya, dan tidak siap ketika Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia disalib atau tersalib, mereka syok. Karena itu tidak ada dalam pikiran mereka. Mereka berharap Tuhan itu benar-benar jadi raja, ya, mengembalikan kekayaannya, kejayaannya Daud. Ada dosa lain, saya akan cepat ya. Misalnya iri hati, ya, kemarahan, ketamakan, nafsu birahi, kemalasan, dan rakus, yaitu 7 dosa maut yang didefinisikan. Itu semua akan berakibat, membawa akibat yang parah. Ya kita bisa temukan banyak contoh masing-masing dari ini. Kemarahan misalnya, kemarin saya kasih contoh ya. Untung Nue imannya sudah kuat ya. Saya marahi pas salah ya, beruntung kan. Ya sampai saya marahin, saya ngelempar pas itu biolanya ya seperti itu. Untung nggak rusak beneran kan, saya juga belum sekali atau Nue jadi marah ya. Kan akibatnya seringkali terjadi hal-hal yang
hanya seperti itu. Nah, saya cerita tentang masalah anduk kemarin itu waktu pas Ripka ulang tahun pagi itu ya, karena ngomong aja ulang tahun pernikahan kami loh ada ya pagi itu ya nggak tahu kenapa akhirnya terus deeskalasi ya, berbalas pantun gitu kan, set 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 set, set. Ya ampun, ini ulang tahun pernikahan kami tuh mengalami hari itu wah seperti ya sebenarnya memalukan ya, memalukan. Karena apa? Tidak sungguh-sungguh berdoa menginginkan kehendak Allah. Inginnya apa? Supaya mereka berubah. Mereka pengen supaya saya yang berubah. Enggak ada hubungannya dengan Tuhan. Karena apa? Kalau mereka berubah, artinya dia nurut, tidak ya kata-katanya enggak seperti itu ya, saya mungkin akan lebih tenang, lebih damai, saya akan menjadi suami yang berbahagia. Jadi fokusnya bukan kerajaan Allah. Jadi kalau kita evaluasi doa-doa kita nanti ya, mengapa kita seringkali terus terjebak walaupun kita berdoa? Karena kita pada dasarnya tidak menginginkan kehendak Allah. Kita hanya ingin kehendak kita yang jadi. Bersyukurlah kalau itu tidak dijawab. Kenapa saya bilang bersyukurlah? Karena apa? Kalau itu dijawab dan kita pikir bahwa itu yang jawab Tuhan, kita akan sesat selamanya. Dan kita akan menyesatkan keluarga kita. Karena berpikir bahwa apa? Kehendak itu apa? Ya, kamu bawa ke Tuhan tadi, memperlakukan Tuhan seperti ATM. Dan Tuhan tidak pernah sepanjang saya membaca Alkitab ini, yang disaksikan Alkitab itu tidak bisa diperlakukan seperti ATM. Karena dia raja segala raja, dia Tuhan segala Tuhan, dia tidak bisa diatur. Dia yang mengatur kita. Dia yang mengatur nabi-nabinya. Dia yang mengatur hidup Kristus. Dia yang mengatur para rasul. Yang luar biasa, orang-orang ini semuanya TAAT, atau Tuhan. Tapi keluhan-keluhannya ya luar biasa. Seperti Tuhan Yesus ini. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka berseru. Mereka rasanya tidak tahan. Berapa lama lagi Tuhan? Ya Ayub menyesali mengutuki hari kelahirannya. Mendingan aku rasa ditoke, mendingan aku mati waktu bayi. Daripada seperti ini, seperti itu. Tetapi mereka tidak meninggalkan Tuhan. Ya kalau di Mazmur 73 itu aku hewan Tuhan aku naik sebelahmu. Seperti hewan aku di dekatmu. Karena apa? Dia sepanjang hari merasa kena tulah, ya, pinggangnya menusuk-nusuk. Sementara orang jahat itu gemuk, banyak pengikutnya, dipercaya orang datang pada dia. Aku setia tapi hidupku seperti ini. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan jalan yang Tuhan buat, jalan yang dia ingin orang-orang pilihannya ikuti itu adalah jalan yang sempit, yang sulit, yang sesat. Sedikit sekali menemukannya. Karena apa? Doanya doa yang menginginkan kehendak Bapa. Dan akhirnya apa? Apakah cawanya lalu? Tidak kan? Nanti kita akan lihat. Cawanya Tuhan Yesus tidak lalu. Dia harus meminumnya. Tetapi apa? Dia mau melakukan kehendak Bapa. Jadi implikasi dasar ya. Orang seringkali salah dalam berdoa, terjebak ke sana sini. Ya kita bisa bersyukur kalau ternyata doa kita nggak dijawab, karena ujung-ujungnya sebenarnya supaya itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kita belajar dari sini ya, implikasinya ya doa yang seperti ini dari Tuhan Yesus, dia yang doa yang ingin menaati kehendak Bapa. Kita lihat di bagian kedua, naturnya Tuhan Yesus. Jadi di natur pertama tadi kita bisa melihat ya, manusia itu sudah lemah. Sekalipun berdoa, dia doanya itu juga doa yang hanya untuk menyelesaikan ini semua, memenuhi keinginannya yang sangat fana dan mudah bosan, mudah berganti dan tidak pernah puas. Nanti setelah dapat ini, minta itu, setelah dapat itu, minta ini, ya macam-macam gitu terus tidak pernah selesai. Kayak orang main game itu, anak-anak kan tahu kan. Setelah game ini nanti ada game lagi, habis waktunya nggak pernah puas. Terus menerus seperti itu, seperti black hole. Ya terus diisi, nggak pernah puas. Sudah tahu tetapi tidak berdaya. Selama kita fokusnya nanti kalau misalnya ya, anak-anak atau kami sendiri kita semua fokusnya pada kemarahan istri atau pada game, aku kok merasa seperti ini, kita akan terus akan di situ. Kita harus belajar berdoa seperti Tuhan Yesus, yang singkatnya nanti dia akan mengatakan datanglah kehendak-Mu. Kita lihat ya bagian pertama. Naturnya Tuhan Yesus seperti apa?
Tuhan Yesus di ayat 38 mengatakan, katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini berjaga-jaga dengan aku. Dia Tuhan, ya. Jadi natur pertama dari Tuhan, dia jujur dengan dirinya sendiri dan kepada sahabat-sahabatnya. Dia berani mengakui. Nah, ini biasanya penyakitnya para pendeta, para penginjil, ya, para pemimpin, para pengurus, takut mengakui kelemahannya. Tapi kita melihat contoh dari sini, seorang Yesus Kristus, ya, dia berani mengakui, ya, dalam 100% keadaannya sebagai manusia, dia gentar loh, dia cerita sama murid-muridnya, hatiku itu sangat takut, seperti mau tak mati rasanya, sangat sedih, ya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Jadi di ayat 37 dia merasa sedih dan gentar. Yesus tidak sok, dia tidak merasa bahwa diri seperti Superman, ya. Kalau di Lukas kita melihat nanti sampai keringat pergumulannya itu sampai menetes seperti darah gitu, ya. Itu ada yang menafsirkan sampai buluh darahnya saking stresnya, ya. Di sini kata-kata yang dipakai oleh itu di sini itu benar menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus sangat stres, sangat kata-kata itu. Saya lupa bahasa Yunaninya, ya. Tadi sempat cek. Itu hanya ada 3 kata itu yang paling menunjukkan stresnya manusia. Lah, salah satunya itu dipakai di sini. Di Yunani ada bahasa untuk mengungkapkan stres yang paling stres, ya, di situ. Ini yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Dan dia berani cerita. Jadi kalau kita mau seperti Tuhan Yesus, kita harus punya teman-teman yang kita percayai satu perjalanan. Mungkin orang-orang tersebut tidak serohani Tuhan Yesus. Kita melihat Tuhan Yesus kan tahu kerohanian dia jelas di atas murid-murid, tapi dia berani loh cerita, menceritakan kelemahannya, tidak sombong, ya. Kalau tadi sombong, gengsi dong, jaim dong cerita tentang kelemahannya. Jadi kita harus berani menyatakan bahwa kalau memang ada masalah dan kita masih hidup di dalam dosa dan ingin memenuhi kehendak Bapa, tetapi kita masih kehendak diri sendiri, ya, pergumulan ini perlu diceritakan ke sahabat yang untuk bersama-sama diajak berdoa untuk menguatkan. Ini Tuhan Yesus tuh menunjukkan betapa, ya, ketika hidup di jalan Tuhan itu pencobaannya, tekanannya itu benar-benar luar biasa. Musuhnya itu tidak sekedar musuh fisik, tetapi bahasanya Paulus itu adalah apa? Penguasa-penguasa dunia ini yang tidak kelihatan. Itu, ya. Jadi kita bisa melihat, ya, pertama Tuhan Yesus jujur dengan dirinya sendiri dan kepada sahabat-sahabatnya. Lalu yang kedua, di ayat kedua itu ayat 39, ya. Di situ Tuhan bilang tentang cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang kukehendaki. Lalu 42, jadilah kehendakmu, ya. Dari 2 ayat itu kita bisa melihat bagaimana Kristus jujur kepada Allah. Tadi terbuka kepada, berani menceritakan pergumulannya kepada murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, tetapi dia juga berani jujur kepada Allah. Sakjane Tuhan, aku pengen ngene loh, ya. Dia juga tidak sok. Karena apa? Ya benar-benar, ya. Sekali lagi ini bukan karena dosa. Ya, ini bukan karena dosa, karena Tuhan Yesus justru taat. Makanya ini implikasi yang mulia. Ketika nanti kita mengikut Tuhan dan kita berada dalam berbagai kesulitan. Nah, Tuhan kalau boleh sebenarnya nggak perlu mengampuni dia. Aku nggak bisa, misalnya gitu. Bagaimana mungkin aku bisa memaafkan dia yang salah, misalnya gitu. Aku nggak mau sebenarnya. Nanti dia tambah kurang ajar, tambah dia tidak tahu diri. Macam-macam, kita masing-masing mungkin punya contoh-contoh itu, di mana sebenarnya tadi dosa, kesombongan itu menguasai, membuat nggak bisa, dia harusnya yang minta maaf, atau nggak mungkin, orang itu tidak boleh berubah, siapapun gitu. Kita sudah ngasih label, ya, tidak lagi mau mempercayakan itu kepada Tuhan. Tetapi apa? Tuhan Yesus jujur, Tuhan aku mau gini, tetapi tidak berhenti di situ. Nah, kesalahan kita seringkali apa? Kita harus mencoba mengikuti Tuhan, tetapi berhenti di sini. Aku gelem ngene Tuhan, kudu ngene, maksa. Nah, itu yang berbahaya. Kalau Tuhan Yesus di sini
Aku pengennya seperti ini, ya, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Jadi selalu yang ada di dalam agendanya Tuhan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Kristus tunduk pada kedaulatan Allah Bapa, ya. Hidup untuk mengutamakan, ya, agar firman-Nya digenapi. Sekarang kita melihat tentang cawan murka Allah. Cawan itu apa ya? Cawan murka Allah. Apakah penderitaan fisik cawan murka Allah itu? Saya merenungkan, ya, memikirkan apa sih cawan murka Allah itu? Apa sih yang membuat Tuhan Yesus paling menderita? Ada yang tahu? Oh ya, pernah dapat bocorannya itu. Ya. Waktu diludahi, waktu dikhianati, ditinggalkan, dia mulai ditampar, dikasih mahkota duri, ya, dia diolok-olok, ditinju pipinya, ya, ke sana ke sini, dicambuk seperti itu, menderita sakit-sakit. Tetapi Tuhan tidak mengeluh di situ. Tuhan mengeluhnya tadi, ketika murka Allah atas dosa manusia itu harus ditumpahkan ke atasnya sehingga Allah memalingkan muka. Itu Tuhan Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu cawan itu yang saya, ini penafsiran ya. Tapi saya melihatnya inilah yang membuat Yesus sangat gentar. Karena bagaimana mungkin Allah yang selama-lamanya bersekutu begitu indahnya, untuk seketika lamanya untuk manusia yang tidak tahu diri harus diceraikan hubungan mereka. Entah ini kita bicara tentang Allah Tritunggalnya seperti apa, ya. Seolah-olah Allah yang persekutuannya tidak terpisahkan, di kekekalan itu terpisah untuk selamanya, sehingga anak-anak itu harus berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani. Dosa manusia yang tidak tahu diri itu harus ditumpahkan ke dia. Itu cawan yang harus Kristus minum. Jadi bukan penderitaan fisiknya. Yang membuat Kristus mengeluh di situ. Kita bisa merasakan ini ya. Kita bisa melihat ini menjadi fokus utamanya Tuhan. Tuhan tidak bisa tahan ya ketika dia harus berpisah dengan Allah Bapa. Allah anak paling tidak bisa ya. Musuhnya kalau bisa dibilang cawan terberat yang membuat dia harus berseru dan tidak tahan adalah dia harus berpisah dengan Bapa. Persekutuan kudus yang kekal itu seketika lamanya harus dipecah. Karena apa? Dosa. Mengapa saya merasa dan juga mungkin anak-anak atau kita semua seringkali merasa tadi ya, sikap kita seperti ATM, karena sebenarnya kita belum sampai sini. Semoga setelah kita mendengarkan firman ini, kita sampai sini. Urusan terbesar Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mendamaikan manusia yang terhilang dengan Kristus. Supaya kita akhirnya sama, nanti sekutu dengan Bapa. Bahasa Yohanes, persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya. Ya, di 1 Yohanes seperti itu. Tetapi seringkali kembali lagi, ya, kita seolah-olah nggak apa-apa kehilangan Bapa. Kalau mungkin kehilangan dompet, ya, kalau pikiran ya, kehilangan mobil, kehilangan rumah, kehilangan pasangan, kehilangan orang tua, ya, itu menjadi something. Sesuatu, kehilangan account, gitu, game-nya mungkin sudah, postingan apanya sudah ini tiba-tiba sekarang harus dihapus, kehilangan itu. Sampai ada cucu ya atau anak membunuh nenek atau orang tuanya karena gamenya itu dihapus, marah begitu rupa. Tapi ketika kehilangan Tuhan, oke saja. Jadi kita harus melihat apa yang diperjuangkan Tuhan Yesus di sini, ya. Saya tetap setuju bahwa kita akan melanjutkan tema gereja kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tapi kali ini kita melihat di awal tahun ini, Tuhan Yesus itu paling takut kalau terpisah dengan Bapa. Jadikan ini agenda utama di tahun 2022 ini. Melebihi agenda apapun, sekolahnya anak, usaha, ya toh, pelayanan kira-kira gitu ya, berkembang gimana, amanan, masalah bangsa, politik, hobi, semuanya itu nunggu dulu. Kita harus ketemu sampai seperti yang Tuhan Yesus ini. Paling tidak bisa kalau harus terpisah dengan Bapa.
Selama ini kita nggak beres, kita hanya akan memperlakukan seperti ATM saja. Percaya saya. Tapi begitu kita menemukan ini sebagai Kristus yang utama, seperti Tuhan Yesus, ya selalu ingin menyenangkan hukum kasih yang pertama itu. Maka yang lainnya ini boleh ada, boleh tidak. Dan kita bisa melihat itu seperti itu terjadi dalam hidup orang-orang yang sudah menemukan Allah. Paulus, para murid, ya, persis mereka menjalani seperti yang Yesus katakan. Ladang yang menemukan harta yang terpendam itu tidak sengaja maupun pedagang mutiara itu. Mereka menjual semuanya supaya dapat memiliki ladang itu atau memiliki mutiara itu. Paulus melihat semua itu menjadi sampah. Hidupnya benar-benar akhirnya dibebaskan, ya. Paulus tidak dibebaskan dari dosa-dosa, ya. Tidak, maksudnya dosa pengertian Paulus itu bukan zina, ya. Dia memelihara 600 lebih hukum, turunan 10 hukum itu kan dijadikan 600 itu tanpa cacat. Tetapi itu adalah satu kesombongan tersendiri, satu keangkuhan tersendiri. Sampah ketika dia mengenal Kristus. Karena itu dilakukan semua untuk apa? Akhirnya karena kesombong, dia untuk menghakimi yang lain, untuk membunuh yang lain, untuk mengkafirkan yang lain. Tapi begitu dia dijamah kasih Kristus, aku dulu kok seperti ini. Akhirnya dia apa? Menjadi pelayan Kristus sampai dia rela mati, ya. Menempuh jalan yang sempit itu, jalan yang sunyi itu. Jadi mari kita coba, ya. Kita memiliki kok, bisa pernah ngicipi kok kalau rasa kehilangan, ya. Yang sudah dewasa pernah merasakan patah hati, ya, itu kita kehilangan. Pernah kan? Ya, kasih tak sampai, ya toh. Seperti itu. Kita tahu betapa, padahal kita nggak memiliki, ya, belum mau PDKT ternyata dia suka sama lain. Sakitnya di mana-mana, seperti itu. Atau tadi uang yang hilang, bisnis yang salah prediksi, getonnya, kecewanya itu seperti itu. Kita ngicipi sebenarnya. Cuman sayangnya itu hanya untuk hal-hal yang remeh-temeh di dunia ini, yang sebenarnya bisa digantikan, ya, mudah digantikan. Mari kita melangkah tahun 2022 ini. Aku nggak mau yang itu, Tuhan. Itu datang dan pergi. Itu datang dan pergi, percayalah, itu datang dan pergi, dan kita nggak pernah bisa menjamin apapun. Kita nggak pernah tahu. Saya juga nggak pernah tahu apakah 2023 nanti saya masih berdiri di sini. Nggak ada yang tahu. Gue sudah meninggal, sudah bisa. Nggak ada yang tahu. Ya, semua rencana bisa tiba-tiba hilang dalam sekejap. Ya, 25 kemarin juga ada seorang pendeta yang meninggal pas khotbah. Bisa jadi seperti itu. Apa sih sebenarnya dicari di dunia ini? Jadi jangan sampai, artinya kita belajar, jangan sampai kita menghabiskan banyak energi kita, keinginan kita, penghambaan kita, hal-hal yang kita tahu gampang sekaligus. Tapi ini sulit, ya. Kita tidak boleh melawan itu langsung, tetapi mintalah supaya kita benar-benar, Tuhan, aku mau menuruti kehendak-Mu. Jadi kalau anak-anak ini misalnya, ya, kan mereka itu sama, ya. Tadi waktu ngomong tentang game itu langsung ngelirik apa-apanya. Mungkin kerasa, ya, anak-anak sama kan. Tuhannya itu, kekasih Tuhannya itu game, ya. Padahal tahu kan, ini juga bosan, ya, nanti ganti lagi, bosan. Tapi nggak bisa seperti itu. Sehingga waktu yang begitu berharga, harapan, ya, tahu bahwa itu guna masa depan mereka sendiri, mereka tahu, tapi tetap gagal. Tahun 2022 ini mintalah sungguh-sungguh, aku ingin seperti Engkau, Tuhan. Jadi supaya doa kita tuh naik level. Supaya apa? Justru kan aku mengikuti, nanti Tuhan kasih cawan itu. Kalau sekarang kan tadi dosa yang dasar tadi kan dosa apa, doa yang hanya untuk menyelesaikan masalah dosa-dosa. Itu dosa Tuhan Yesus juga orang berdoa gitu semua. Agama lain penyembah berhala karena Tuhan menanamkan hati nurani, ya, sudah dikasihkan hukum di mereka juga melakukan yang sama. Sehingga ada pertobatan itu untuk supaya hidup mereka lebih baik, standar moralnya lebih baik. 2022 ini kita dikasih cawan. Siapa yang mau bersama-sama dengan dia? Minum darahnya, makan tubuhnya, mengambil cawan itu. Artinya apa? Benar-benar itu kan aku siap. Mau hidup untuk menyukakan kehendak Bapa. Jadi kalau itu belum ketemu, pikiran kita akan merasa sangat kecewa seperti tadi loh. Kalau kehilangan itu loh. Jadi perasaan atau situasi yang nyata loh, bukan pemahaman teologi ya, bukan.
Saya katakan bukan pemahaman teologi, bukan. Tetapi benar-benar kayak orang kehilangan. Persis Mazmur mengatakan seperti rusa merindukan sungaimu itu Tuhan. Ya, demikian aku tuh merindukan Engkau. Hukum terutama yang pertama itu harus kita cari sampai ketemu. Celaka aku Tuhan. Jadi pokok doanya dari aku pengen menemukan kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu Tuhan. Lalu 45b, di situ ada satu frase ya, 45b, lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Jawaban doa Tuhan itu bukan menyelesaikan masalah, tapi kita melihat ukurannya yang terjadi di sini. Tuhan tidak menyelesaikan masalahnya kan? Masalah dalam pengertian yang kita lihat, kita hadapi sekarang ini. Seringkali menjadi pokok-pokok doa di banyak gereja di anak-anak Tuhan. Beda sekali dengan yang Tuhan Yesus alami kan. Tuhan Yesus justru, diserahkan ke tangan orang berdosa. Tidak menerima kelepasan atau pembebasan. Maka ini adalah hal yang sulit. Saya juga belum di sana kok. Ya, tapi saya mau ke sana. Doakan saya. Tuhan bawa Tuhan proses sampai benar-benar ke titik ini loh. Wes karep terjadi seperti apapun sesuai kehendak-Mu Tuhan. Itu di warta jemaat, ya. Di warta jemaat ada ini. Jadi lagu yang lagu renungan setelah firman, nanti bisa dilihat sendiri. Itu lagu itu sulit setengah mati. Lagu tua, siapa yang menyanyikan tidak tahu, pengarang siapa tidak tahu. Tuhan ku berikan semuanya, itu yang tubuh jiwa rohku ku serahkan semuanya. Wah, itu tidak gampang itu lagu itu. Jadi kita jadikan momen doa Getsemani Tuhan Yesus ini menjadi doa kita. Gentaran kita kalau sampai kita selama-lamanya terpisah dengan Tuhan. Begitu itu sudah menguasai hidup kita akan terbebas dari yang lain. Karena apa? Hubungan-hubungan yang ada, kemelekatan, keterikatan kita dengan apapun di dunia ini, tanggal ketika kita sudah melekat kepada kasih Kristus. Kayak tadi itu, selek, nyala. Tapi kalau enggak, walaupun tampaknya sudah nyolok tadi, ya, sudah nyolok nih. Kita pertama sudah beribadah, katakan ya, sudah beribadah, sudah membaca Alkitab, sudah berdoa, berpuasa, ngasih persembahan macam-macam. Seperti yang sudah sekolah teologi ya, kayak sepertinya nuncep, cuma enggak masuk dalam. Ya enggak bakal berfungsi. Satu saat tinggal tunggu waktu saja, mati. Oke. Ayat 44 berikutnya ya. Berikutnya 44 ya. Kita melihat tadi 45b. Siapkah kita ya justru jatuh di tangan orang berdosa? 45b itu kita juga harus hati-hati ya. Karena apa? Ketaatan menjalani kehidupan ya yang tidak ideal ya. Jadi sulit. Dikhianati. Dan nantinya Tuhan Yesus ditinggalkan Allah. Ini ya hasil pergumulan doanya seperti ini, menjalani kehidupan yang sulit, dikhianati, dianiaya dan akhirnya ditinggalkan Allah Bapa. Ini levelnya Tuhan Yesus. Dia harus ditinggalkan Allah Bapa supaya kita diperdamaikan dengan Bapa. Level kita nggak mungkin seperti ini, tapi mungkin untuk kita jadi diolok-olok nanti anak-anak ini ya, kalian akan diolok-olok, dianggap kuno, dianggap patrok, dianggap terlalu fanatik, atau mungkin kalau kerja kantoran kehilangan pekerjaan karena iman kalian kepada Tuhan Yesus, kayak sahabat Nego itu kalau Tuhan tidak tolong kan mereka hangus dimakan api, atau Daniel dimakan singa. Bisa jadi seperti itu. Nasibnya seperti kayak Yesaya ya. Menurut tradisi gereja dia digergaji, yang mati digergaji itu adalah Yesaya. Apakah kita siap ke sana ya menerima itu? Tuhan Yesus mengajarkan ya, ini loh jalannya, paketnya. Ketahuilah dari Gusti itu bukan yang mudah. Keselamatannya gratis. Karena itu tidak bisa diupayakan. Kita tidak bisa mengupayakan apapun. Tetapi orang yang menerimanya melewati jalur ini. Siapkah kita? Ayat 44 Yesus katakan di situ untuk ketiga kalinya dia berdoa. Di sini saya belajar tentang ketekunan Tuhan Yesus untuk menundukkan diri kepada Allah. Jadi doanya, poinnya jangan poinnya apa ya?
poin utama ini apa? Dia tekun untuk menundukkan diri kepada Allah. Membawa kegelisahannya, kan dia nggak pengen melihat minum cawan. Cawannya bukan neko-neko ya, bukan menyelesaikan masalah. Tapi cawannya karena dia terpisah dari Bapa dan tidak mau itu. Jadi cawannya itu loh, ya cawannya itu. Jadi dia nggak pengen terpisah dari Allah. Fokus kita juga akan ke sana. Tapi karena Tuhan Yesus di sini apa? Dia 3 kali bertekun supaya apa? Terus menguatkan hati supaya apa? Akhirnya kehendak Allah yang abadi. Sehingga akhirnya ketika itu sudah menjadi kekuatan hidupnya, ya menjadi benar-benar dia sampai di situ, ya sudah, aku akan minum cawan itu. Walaupun harus terpisah dengan Allah karena untuk memenuhi kehendak Allah Bapa yang kasihnya begitu, yang karena kasihnya yang begitu besar atas manusia berdosa, akhirnya dia mau. Jadi itulah doa yang sesungguhnya, doa Getsemani. Mari kita minta kepada Tuhan untuk di situ, agenda yang lain tuh nanti dulu, ya. Boleh ada, boleh tidak. Tetapi 2022 ini agenda utamanya kita benar-benar ingin menyenangkan hati Bapa. Anak-anak bukan untuk menyenangkan hati orang tua, bukan untuk menyenangkan guru, ya toh. Atau setelah besar sedikit, bukan untuk menyenangkan pacar kalian. Kalau kita sebagai menantu, ya bukan untuk menyenangkan mertua atau orang tua kita, bukan. Tapi menyenangkan hati Bapa. Bukan untuk menyenangkan pendeta ini atau siapapun orang di dunia, enggak. Menyenangkan hati Bapa. Dan itu dilakukan Tuhan Yesus 3 kali. Dia menundukkan, bahkan benar-benar mengosongkan diri, ya, terima cawan itu untuk melakukan kehendak Bapa. Kita harus hati-hati karena apa, ya? Karena kenapa Tuhan Yesus memberikan teladan di sini harus untuk menyenangkan kehendak Bapa? Karena apa? Ya kalau orang beragama lain kan mereka punya mantranya mereka masing-masing yang diulang-ulang. Bahkan ada juga ya orang yang percaya bahwa ketika mengulang doa Bapa kami berapa kali untuk memperoleh ini dan itu bisa seperti itu. Ya kalau ada orang-orang tertentu ya mereka menghafalkan doa-doa dilakukan ya bisa berdoa sepanjang malam diulang-ulang. Itu maksud Tuhan Yesus yang berdoa bertele-tele itu untuk memperoleh ini dan itu. Dan orang Kristen juga sama, banyak memperlakukannya sama. Mungkin aku nggak ngulang-ngulang doa, ya toh. Aku nggak ngulang doa Bapa kami, aku nggak ini. Aku hanya memakai ayat ini yang kita sering kali dengar, Lukas 11 ayat 5 sampai 12. Lalu katanya Lukas 11 ayat 5 sampai 12. Lalu katanya kepada mereka semua, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku sedang dalam perjalanan sehingga ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku sedang serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, ya sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anak minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi ayat ini kan ya kita bisa tahu sekali khotbahnya di sini kita tahu sendiri isinya seperti apa. Dan merasa bahwa ya sudah harus seperti ini dong. Datang minta kepada Tuhan atau perumpamaan tentang janda itu dengan hakim yang lalim itu gedor terus ke sana. Tetapi sekali lagi itu dilakukan tadi semangatnya semangat paganisme loh, menggunakan ayat ini. Celakanya apa? Ini memperkosa. Ayat ini bagian ini diperkosa karena dilepaskan dari atasnya sama dari bawahnya. Kalau kita lihat perikop ini ya, perikop yang ada ini ayat 1 sampai 4 itu di situ dikatakan tentang Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan ajarkan anakku berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya.
Jawab Yesus padanya, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami ya setiap hari makan kami yang secukupnya, ampunkanlah kami. Jadi kita bisa melihat dasar dari doa, ya, ayat yang tadi seringkali dipakai untuk menjadikan Tuhan ATM tadi. Itu dasarnya apa? Kita bisa melihat supaya apa? Kita menguduskan namanya dan kerajaannya yang jadi. Jadi harus dicopot akhirnya hanya untuk menjadikan Tuhan melakukan seperti ATM. Celaka kita, semoga tidak dijawab. Kalau kita dijawab minta ini sama itu, tapi di luar kehendak Bapa, Matius 7 itu saya ulang lagi, pasti. Bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tuhan bilangnya apa? Kamu membuat kejahatan. Karena apa? Tidak melakukan kehendak Bapa. Ngeri kan? Jadi 2022 ini sungguh-sungguh kita minta ke Tuhan supaya kita tidak disesatkan dan kita menyesatkan. Jangan sampai kita, Tuhan aku pengen bisa bernubuat atau mengusir setan, itu semua kan untuk pelayanan kan. Tapi bisa dilakukan loh di luar kehendak Allah. Tidak heran kan, gereja-gereja seringkali saling kanibal, rebutan jemaat ya. Itu terjadi di mana-mana, itu sharingnya juga kita tahu ya, kadang sharing kita juga kepada beberapa pejabat yang kita ketemu ngobrol di belakang mimbar. Terjadi itu gereja besar sama-sama satu sinode dengan misi mengambil aja benar-benar bisnis itu loh, saingan antara Alfamart dan Indomaret gitu, rebut-rebutan pelanggan. Gereja itu yang melakukannya untuk apa? Untuk pelayanan, katanya untuk Tuhan Yesus. Targetnya sekian ribu, sekian terus seperti itu. Tapi orang Kristen tidak bertambah. Nah, yang terjadi perpindahan jemaat saja. Ya itu di sana ya. Mereka punya jebakan di situ. Kita masing-masing juga punya jebakan sendiri. Sebagai orang tua pengen anaknya masa depannya baik, sekolah dan sebagainya. Itu juga satu jebakan kalau dilakukan di luar kehendak Bapa. Karena secara insting ya kita akan menginginkan hal yang baik. Tetapi belum tentu itu yang terbaik dan belum tentu itu sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi kita harus berhati-hati sekali. Jadi dasar dari doa yang di Lukas ini adalah supaya kita menguduskan nama Bapa. Artinya menghormati Dia dan taat kepada kehendak-Nya. Jadilah kehendak-Mu. Terus bagian ini diakhiri ayat ke-13 doa itu tadi ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan apa? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi urusannya itu untuk hidup menyukakan hati Bapa, hidup sesuai dengan firman-Nya, menggenapi seluruh apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Contohnya ada Yohanes Pembaptis, saya ulang lagi. Dia penuh dengan Roh Kudus sejak dari bayi, sejak kandungan. Selalu ingin menyatakan tentang Tuhan Yesus walaupun dia tidak buat mukjizat sama sekali. Menyatakan. Ketika muridnya wadul kan, lagi murid-murid kita, teman-teman kita pada panggil Tuhan Yesus ya. Dia memang, saya kan hanya pembuka jalan. Jadi gak takut kehilangan pengikut. Ya apa-apa, aku senang. Aku seperti pendamping wanita sahabatnya mempelai itu loh. Setelah mempelai wanita ketemu ya aku senang. Karena dia yang memiliki, dia yang berhak. Tahu diri, dia sadar, itu karya Roh Kudus. Jadi tidak bingung dengan, wah aku kehilangan pengikut ya. Gimana caranya? Wah dia akhirnya inovasi pelayanannya gimana ya. Coba cari sesuatu ya. Kalau pakai pakai baju bulu onta ya. Dia akan sekarang adakan model-model pelayanan. Tidak. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tahu posisinya, dipanggil ketika sudah selesai, ya sudah masuk penjara, mati, dipotong lehernya atas perintah Herodias. Matinya nggak keren kan? Kalau saya ceritakan, matinya sama sekali nggak keren. Kalau gereja besar seperti sekarang ini, pendeta-pendetanya kalau mati keren sekali. Karangan bunganya itu bisa berapa kilometer kan? Hormati begitu rupa. Yohanes Pembaptis nggak keren loh, jalan sunyi, jalan yang sepi, jalan yang nggak terkenal loh. Semoga kita semua bisa sampai ke situ. Kita sampai ke situ, mungkin kita akan salah mengerti.
Jadi saya terus ingat khotbahnya Pak Danang kemarin itu. Kalau misalnya tiba-tiba waktu itu Ayu datang ya, kalau Ayu dipakai Tuhan, sungguh-sungguh ya, waktu itu Ayu, saya ingat saya duduk di situ. Dia sungguh hidup taat kepada Allah, dan dia dipakai Tuhan untuk menegur kita, menegur saya yang sekolah teologi, yang berkhotbah, yang ditunjuk sebagai pemimpin wakil gembala bersama Pak Danang. Kalau Tuhan mau pakai gitu gimana? Kalau akhirnya saya malah bersekongkol, enggak Ayu, kamu siapa? Gitu kan. Saya bisa mengatakan tertulah welikan kalau sampai seperti itu. Karena apa? Sudah mulai mengukur, sudah persis jadi orang Farisi kan. Karena Tuhan bisa menggunakan siapapun di antara kita ini yang hatinya benar-benar melekat kepadanya untuk memulihkan hubungan yang terpecah itu antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus itu. Jadi yuk kita berlomba di 2022 ini untuk benar-benar mencari kehendak Allah. Fokusnya di situ. Jangan tergoda untuk Tuhan aku nggak mau, misalnya gitu aneh. Aku nggak, aku nggak pengen marah-marah. Aku nggak pengen seperti ini. Bukan, itu bukan itu yang dibilang. Kita penuhi pikiran kita bukan untuk masalah-masalah yang kita daftarkan itu, tetapi kita ganti, Tuhan aku mau mengikuti kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Itu yang kita kejar terus. Itu yang kita katakan kepada diri sendiri. Mungkin dari kepala ya, tapi kita benar-benar berseru, Tuhan tolong, minta Roh Kudus. Doa yang tadi itu ya bukan untuk memenuhi menyelesaikan masalah-masalah dosa dan lain-lain, tetapi supaya apa? Bapak akan memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau mencari Dia. Karena dia ingin tahu, sungguh-sungguh nggak mintanya. Karena Bapak tidak akan memberikan apa? Tidak akan memberikan mutiara pada babi. Selama kita masih babi, hanya ingin memperalat Dia, nggak akan terima. Kalau sampai kita terima, apa yang kita pikir baik, takutnya malah justru setan yang ngasih loh. Dan kita nanti akhirnya justru akan menjadi penyesal. Ya ini yang bisa kita lihat, kita pelajari dari ini. Mari kita tekun sampai kita memperoleh kekuatan untuk hidup seturut dengan firman-Nya, memenuhi kehendak Bapa. Sampai itu gaspol di situ. Minta sungguh-sungguh bersama-sama, berseru kepada Tuhan. Sampai seperti wanita pendaratan itu, asalku jamah ujung jubahnya aku sembuh. Asal benar-benar hati sepakat klik menginginkan kehendak Bapa atas apapun yang ada di dunia ini, maka aku akan pulih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami melihat satu dimensi doa yang luar biasa yang sudah Kau tunjukkan. Satu sikap hati yang benar-benar ingin selalu mengutamakan kehendak-Mu, mencari kehendak-Mu, ingin menyenangkan Engkau. Ampuni kalau selama ini kami memperlakukan seperti ATM Tuhan. Hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan kami. Bahkan keinginan-keinginan karena akibat dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni kami atas ketidaktahuan, atas ketidaktahu-dirian kami ini Tuhan. Terima kasih Kau sudah menunjukkan ada satu kehidupan, ada satu jalan yang sudah Kau tempuh, di mana Kau ingin kami ada di dalamnya. Hidup yang ingin melakukan seluruh kehendak-Mu Bapa. Tolonglah kami karena kami ini lemah. Hati kami ini bisa dikatakan seperti pelacur Tuhan. Kami setia kepada hal-hal yang menyenangkan kami. Ampuni kami Tuhan. Dan tolonglah kami untuk bisa memiliki selera rohani. Hidupkan kami oleh Roh Kudus-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Biar 2022 ini menjadi terobosan bagi kami. Karena kami berhasil memegang perai ujung jubah-Mu Tuhan. Sehingga Kau pulihkan pendarahan kami ini. Terima kasih dan kiranya Engkau terus berbelas kasihan kepada kami Tuhan. Sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Di dalam hidup kami ini Tuhan. Melalui hidup kami ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.